warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Rukyah, remaja asal Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat bernama Gaguh ini merasakan hidupnya selalu dirongrong makhluk gaib. Seperti sekarang ini, jin berhasil menerobos tubuhnya. Gaguh berubah agresif ketika lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan Ustadz Zunaidi saat berlangsungnya rukyah massal di Masjid Islamic Center Mataram terus ia dengarkan. Gaguh semakin tak kuasa dan bibirnya terus mengeluarkan kata-kata. Dia ingin masuk, masuk terlebih dahulu untuk menyingkirkannya. Siapa? Keluar makanya kamu. Mengikuti anak ini sejak kecil. Dia tidak akan pernah masuk jika dia tidak mengganggu keturunan kerajaan Selok orang. Ketika dia memegang senjata itu, anak saya ini tiba-tiba berubah dalam arti kok bergetar tangannya, sedangkan itu hanya besi biasa gitu atau pusaka biasa yang. Selang tak berapa lama, Ustadz Zunaidi menghampirinya. Jin dalam raganya kembali bereaksi. Dia terus berjalan merangkak, sesekali berteriak mengungkapkan kemarahannya. Rupanya Gaguh juga selalu membawa jimat, yakni gelang kain yang selalu dia pakai di tangannya. Mengetahui hal itu, Ustadz Zunaidi kemudian mengambilnya. Dan ini membuat jin yang berdiam dalam jiwa Gaguh tidak terima. Jin yang mengaku menjaga dan melindungi Gaguh ini membuatnya menjadi semakin tidak terkontrol. Secara halus, Ustadz mendakwahi jin yang mengaku selalu melindungi dan menjaga Gaguh. Kini Gaguh disadarkan. Pemirsa Rukyah, tak cukup saat dirukyah massal, Ustadz Zunaidi kemudian kembali merukyah Gaguh di rumahnya. Kali ini keluarganya diikut sertakan. Luka dalam jiwa kita, maafkan kesalahan mereka semuanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan pemuda berusia 19 tahun ini pun langsung bereaksi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Tak hanya pria bernama lengkap Gaguh Pratama Gading saja yang telah dikuasai energi makhluk gaib. Baik Atmawati, sang nenek pun turut merasakan reaksinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Jin yang berada di dalam tubuh Baik semakin menunjukkan eksistensinya. Saya memang pernah sakit gitu. Nah, sakitnya saya itu namanya saya ya medis, ya saya berobat ke dokter. Tapi dia datang si Gaguh. Dia bilang, "Nih, coba Nini cari syarat diruqyah atau gimana," katanya, karena mimpinya Gaguh itu lain dari yang lain deh gitu kan.
Loh, kamu mimpimu kayak apa? Tak gituin. Saya mimpi Nini itu lagi sakit. Dicari sama balok, kata balok itu moyang ya, moyangnya bapak saya artinya. Di sini Nini sakit, tapi di luar orang pesta-pesta gitu. Akhirnya saya cobalah berobat. Dengarkan, tempat tinggal kamu bukan dalam badan manusia. Beriman kepada Allah. Kamu dengarkan. Keluar kamu. Dengarkan saya. Urusan jin itu nanti urusannya sama Allah. Urusan kamu keluar. Kamu keluar beristighfar kepada Allah. Baik. Ikuti nafas ibu nih. Ibu lihat saya. Ibu lihat Nggak saya. ada kaitannya sama diri kamu. Ikhlaskan. Semua yang selama ini tadi diikhlaskan nih. Ibu istighfar, ikuti saya. Orang yang sudah meninggal itu manusia. Untuk terus menjaga kesadarannya, baik tak putus untuk terus beristighfar. Baik, ibu tangannya. Sementara itu, di bawah pengaruh makhluk gaib, Gaguh semakin tak terkontrol. Gerak tubuhnya kini menyerupai binatang. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. Suara-suara asing mulai keluar dari mulutnya. وما هم بالضارين به من أحد إلا بإذن الله ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون لا إكراه في الدين قد تبين رشد من. Ustadz Zunaidi kemudian menekan beberapa titik yang menjadi tempat bersembunyinya jin. Billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la fisama laha wallahu sami'un alim. Allahu waliyul ladina amanu. Dan benar saja, Gaguh pun merasa kesakitan. Walladina kafaru awliya'uhum la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat su'alaiha. Dengan sigap, Ustadz Zunaidi kemudian menepuk-nepuk tubuhnya perlahan-lahan sambil terus membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Namun, jin tetap enggan untuk keluar dari raga Gaguh. Kamu siapa minta disempurnakan? Hah? Sugul. Saya perintahkan kamu taubat kepada Allah, ya. Yang kamu lakukan sungguh hanya akan merugikan diri kamu sendiri. Ya. Keluarganya yang tadi. Masih berada di bawah pengaruh makhluk gaib, kini Gaguh berusaha mengeluarkan jin yang ada dalam tubuh Baik. Justru jin nasab dari Gaguh itu dari jalur neneknya. Karena orang tua dari nenek itulah yang memiliki kemampuan bisa berkomunikasi dengan makhluk gaib, bahkan mendapatkan informasi dari bangsa jin atas peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Rabbi Musa wa Harun. Saya ada di depan Pak Ustadz. Saya ada di depan Pak Ustadz. Di depan Pak Ustadz saya ini. Saya ada di depan Pak Ustadz. Ini saya tahu apa yang Pak Ustadz lakukan. Saya ini di depan Pak Ustadz. Ibu, istighfar. Astagfirullahaladzim. Ibu lihat ke saya. Istighfar. Kuasa ini. Kenapa Pak Ustadz ganggu kesenangan saya? Kenapa Pak Ustadz? Kenapa Apa ganggu? yang kamu lakukan? Saya senang tinggal di sana. Saya senang. Saya sakit hati lihat dia Pak Ustadz. Kenapa ganggu saya? Saya sakit hati Pak Ustadz. Jangan paksa saya Pak Ustadz. Jangan paksa saya Pak Ustadz. Paksa apa? Jangan paksa saya keluar Pak Ustadz. Keluar ya, keluar. Apa yang kamu lakukan itu sungguh dosa yang besar. Gaguh, coba kamu baca istighfar. Ustadz Zunaidi berusaha untuk menyadarkan anak pertama dari 4 bersaudara ini, yakni dengan memintanya untuk terus beristighfar. Dan setelah mengucapkan istighfar,
Gaguh menjadi terkapar. Bangun coba. Gaguh. Ini salah satu benda Kamu sakit, kamu keluar. yang menjadi wasilah pewarisan jin ya dari para leluhurnya. Karena menurut ibu Ya, dengarkan, lihat sini. ini usianya udah ratusan tahun, udah entah berapa tahun, entah berapa generasi diturun-temurunkan. Jadi beliau sudah mengikhlaskan benda ini untuk dimusnahkan. Insya Allah kita akan musnahkan. Semoga ini menjadi perantara ya lepasnya seluruh gangguan jin yang berasal dari leluhur. Alasan kamu. Bismillah. Ayo kita bakar yuk. Tak membuang waktu lama, Ustadz Zunaidi kemudian memusnahkan energi negatif dari benda ini dengan cara dibakar. Ada senjatanya dulu, Nini ya dikasih sama moyang katanya. Oh iya, begitu dia pegang senjata itu langsung tangannya gemeteran, gemeter terus muntah. Saat Ustadz Zunaidi membakarnya, Gaguh terus saja menatap benda keramat tersebut tanpa berkedip. Dia sedih dan kemudian menangis. Kuatkan keyakinan kamu bahwa syaitan terlemah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gaguh semakin larut dalam kesedihan. Ana ala jabalin la ra'aitahu khasi'an mutasaddian min khasyatillah. Al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Tiba-tiba saja dia mengarah ke suatu tempat. Sepertinya ia ingin menunjukkan sesuatu kepada kami. Pernah nanam sesuatu sih, Bang? Merasa sudah cukup mengungkapkan perasaannya, ia pun semakin tenang. Kamu sudah ikhlas bertobat kepada Allah, meninggalkan keluarga ini? Oke, ya nanti kamu belajar Islam yang benar. Kamu Islam kan? Kamu belajar Islam yang benar kepada ulama bangsa jin, ya. Dan jangan pernah lagi bekerja sama dengan manusia, karena Allah melarang itu. Oke? Oke, keluar sekarang semuanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Pemirsa Rukyah, melihat reaksi Gaguh yang aktif saat dirukyah, kami kemudian membawa Gaguh dan Baik ke tempat yang lapang. Aku berikrar dengan asma Allah bahwa aku berlepas diri. Ikrar ini bukan bentuk dari mantra. Ikrar pemutus ini bisa dibuat oleh siapa saja dan dapat disesuaikan juga dengan kondisi pasien. Tidak ada ritual-ritual tertentu untuk melakukan ikrar pemutus ini. Hanya percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah jin akan hengkang. Gaguh kembali tak sadarkan diri. Dan tak lama diikuti Baik yang turut mengalami mual. Jin yang berada dalam tubuh mereka mulai tak tenang. Makhluk gaib terus berusaha mengendalikan diri nenek dan cucunya ini. Keluar dari jasad saudaraku. Keluar dari keluarga ini untuk selama-lamanya. Jangan pernah kembali lagi. Ya. Tidak mau hanya akan merugikan diri kamu sendiri. Ustadz Zunaidi terus menasihatinya, namun justru membuatnya semakin tidak terima. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitah. Serangan yang dilakukan jin tersebut tak menggetarkan nyali Ustadz Zunaidi. Lantunan ayat-ayat rukyah masih tetap dikumandangkan. Dengan merangkak,
Gaguh kemudian menghampiri neneknya yang masih larut dalam kesedihan. Gaguh memasang kuda-kuda dan siap menyerang Ustadz Zunaidi. Bertobat kepada Allah. Jauh lebih baik daripada kalian banyak bergaya. Ayo keluar, bertobat kepada Allah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Kamu seperti ibunya. Sudah berapa lama kamu menjaga dia? Sejak dia lahir. Kamu perempuan wujudnya? Iya. Kenapa Kamu harus sudah menjaga? diputuskan, ya, dengan asma Allah kalian diputuskan. Maka semakin kamu berusaha untuk menjaga anak ini, justru akan menyiksa diri kamu sendiri. Kasihani diri kamu sendiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Pak Ustadz, kenapa ini padahal kan sudah diputus ikrar ya, namun jin itu tetap bersikuku menetap di tubuhnya Mas Gaguh itu kenapa? Ini dia hanya ingin menunjukkan eksistensinya aja berapa saat insyaallah. Oke. Setelah ini dia akan lepas. Karena sudah cukup lama, ya, dia merasa berat juga untuk meninggalkan. Ya, keluar dari jasad saudara. Siapa anaknya? Siapa anaknya ibu? Kamu nggak harus berpisah, kamu cuma keluar dari jasadnya. Iya. Gaguh, Sama ibu tinggalin. berdoa dari hatinya, ya, biar Allah lepaskan seluruh jin dalam tubuhnya. Berdoa kepada Allah. Ya, berdoa dengan hatinya. Ayo Gaguh. Biar dia Dilawan, keluar Gaguh. seluruhnya. Dalam kehidupan sehari-harinya, kehadiran makhluk gaib selalu ia rasakan. Kemarin waktu dia kelas 2 SMA, dia sudah mulai ada sesuatu yang di luar dugaan. Pada malam harinya juga sering terjadi ada gangguan setan. Perasaan Gaguh kemudian menjadi peka dan mampu melihat perwujudan makhluk gaib. Gaguh juga sering mengalami sakit kepala. Di samping itu, ibadahnya juga menjadi malam. Seperti ada yang jin yang siluman apalah bentuknya yang bau. Dari situ saya bisa mengetahui siapa yang mengikuti saya itu. Dan kebetulan setelah kayak gitu mulai ada gangguan kesurupan, seperti kalau ada orang yang niatnya jelek apa itu pasti lebih dulu dikasih tahu lah. Di mimpinya dia dicambuk sama kakeknya. Kok tiba-tiba di mimpi itu juga kok ada bekas di badannya, di punggungnya itu bekas kayak goretan di punggungnya. Pernah ke dokter juga kita. Tapi hasilnya apa? Ya kok ini sehat gitu. Anak ini sehat, cuman sekedar penyakit biasa saja. Pemirsa Rukyah masih dalam keadaan tidak sadar. Baik terus menatap Gaguh dan meminta jin dalam tubuh Gaguh untuk pergi. Kamu juga ikut pergi. Pergi bersama-sama. Sini, dekat sama anaknya. Lalu Ustadz meminta jin dalam badan Baik untuk memegang kepala cucunya. Pegang kepalanya anak kamu tuh. Silakan pergi. Kamu bukan diusir, justru kamu diselamatkan. Ya, cari tempat yang lebih mulia. Air mata Baik pun kembali tumpah. Wazzajirati jajara, wattaliyati zikra, inna ilahakum lawahid. Bismillahirrahmanirrahim. Terus. Dibantu Gaguh yang telah sadar, Ustadz Zunaidi berusaha mengeluarkan jin yang berada di dalam tubuh Baik. Siapa lagi kamu? Gaguh kembali kesurupan. Makhluk gaib kembali menguasai raga Gaguh. Bisa keluar Pak Ustadz. Ini siapa nih? Keluarganya.
Terus mau apa? Keluar kamu sekarang, semuanya keluar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ra'aitahu khasi'an mutasaddian min khasyatillah. Gaguh kembali menyerang Ustadz Zunaidi. Innahum yatafakkarun. Apa? Kali ini, jin yang menghinggapi tubuh Gaguh mengaku sebagai keturunan raja dari kerajaan Mataram. Jadi kamu keturunan raja? Siapa nama kamu? Jaga keris. Walaupun tak mudah berbicara, tapi ia mencoba menyampaikan keluh kesahnya kepada Ustadz Zunaidi. Oh, kamu pengikutnya, pengikut raja. Ya udah. Raja yang paling tinggi itu Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Nah, karena itu jaga dirimu agar tidak terkena azabnya Allah di akhirat nanti. Ya? Masa muslim nggak tahu kalau bekerja sama Jin ini pun mengaku muslim. Kamu dengerin nih, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Jin ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa annahu kana rijalun minal insi. Dengan sabar, Ustadz Zunaidi terus menasehatinya. Ya, bangsa manusia yang bekerja sama dengan bangsa jin tidak menambah apa-apa kecuali dosa dan kesalahan. Ya, hari ini kamu sudah tahu, hari ini kebenaran sampai kepada kamu, maka wajib bagi kamu mengikuti kebenaran, bukan mengikuti zuhud. Gimana? Paham dengan yang saya sampaikan? Jadikan hari ini hari pertobatan bagi kamu. Tandingan tangannya sama ini. Tandingan tangannya. Ayo, keluar bersama-sama. Alhamdulillah, setelah melewati proses terapi ruqyah yang panjang, mereka kembali pada kesadarannya. Istighfar. Pemirsa ruqyah, hal terpenting dalam ruqyah ialah bersandarlah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan jauhi segala bentuk yang tidak disukainya. Selain itu, lakukan terus ruqyah mandiri, tentunya dengan hati lapang dan ikhlas. Semoga menjadi jalan kesembuhan dan tentunya menjadi amal soleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.